Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Alirawan dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan dan NIM 4251939. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan proyek Big Data, yaitu dengan kasus MongoDB replikasi yang dimana kasus ini dapat diterapkan di berbagai bidang, yang akan saya angkat yaitu di dalam kasus perbankan, yang dimana di praktikum proyek di sini akan terdiri dari satu master dan dua node, yang dimana master ini dapat melakukan CRUD, sedangkan node-node yang lainnya hanya dapat melakukan read data saja. Langsung saja ke praktikumnya. Di sini sebelumnya saya telah menyiapkan code-code yang akan digunakan untuk mengefisienkan waktu. Langsung saja, adapun nama replikasi yang akan dilakukan pada proyek praktikum Big Data ini yaitu personal data, yang dimana master berjalan pada node 27030, sedangkan node 1 dan node 2 berjalan port 27031 dan 32. Langsung saja, untuk memulai programnya dapat pertama-tama untuk membuka atau menjalankan dulu MongoDB pada port tersebut. Jika berhasil, maka akan muncul jendela port baru, yang berarti bahwa MongoDB telah berhasil berjalan pada port tersebut. Langsung saja untuk menjalankan port kedua 27031 untuk node seperti ini, dan kemudian menjalankan node kedua dan port 27032. Setelah semua port pada MongoDB telah berhasil berjalan, kita dapat langsung masuk ke port 27030 untuk masternya untuk melakukan praktikum. Untuk masuk ke dalam shell-nya, kita dapat menggunakan perintah mongo min port dan port dari center atau server sendiri. Jika berhasil, dia akan masuk ke Mongo Shell berdasarkan menggunakan port tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam Mongo Shell dari server primary atau master, selanjutnya adalah dengan mendaftarkan semua komponen-komponen atau slave yang akan terdaftar ke dalam master primary sendiri. Untuk mendaftarkannya dapat menggunakan perintah config ID dengan nama replikasinya dan member-member dari replikasi yang dapat terhubung pada replikasi personal data ini sendiri. Di mana di sini telah didaftarkan ID 0 untuk master, ID 1 untuk node 1 dan ID 2 untuk node 2, yang dimana di sini berjalan di localhost. Jika tidak berjalan di localhost, dapat digantikan dengan menggunakan IP dari setiap VM yang digunakan. Jika selesai, dapat langsung enter. Jika berhasil, dia akan memunculkan output ID dan replikasi personal data membernya ini, yang menandakan bahwa hal tersebut telah selesai. Jadi setelah terdaftar, maka kita perlu menginisiasikan atau mendaftarkan atau menginisiasikan setiap ID atau node-node yang telah terdaftar pada primary ini sendiri menggunakan rs initiate. Jika berhasil, dia akan mengeluarkan output 1, yang berarti bahwa telah terbuat replikasi dan nama personal data yang di dalamnya terdapat ID node yang telah didaftarkan sebelumnya. Dikarenakan telah berhasil terbuat, maka akan terbuat sebuah nama replikasi dan nama personal data dengan menandakan secondary, yang bahwa telah terbuat master dan primary dan secondary node. Jika di enter, dia akan berubah kembali menjadi primary. Untuk melihat statusnya dapat menggunakan perintah rs status. Di sini di rs status ini dia akan berisikan informasi terkait dengan dari replikasi personal data, di mana statusnya itu 1 dengan member sebagai ID 0 dari localhost 27030 yaitu master, 3132 untuk node 2 dan 31 untuk node 1 itu sendiri, yang dimana semua ini telah berhasil dibuat. Setelah itu, kita melihat database yang ada di pada primary. Untuk melihat database-nya dapat menggunakan perintah show database. Dapat dilihat sini belum ada database. Untuk di sini kita akan membuat database sesuai kasus, yaitu ban BRI. Setelah itu, kita membuat sebuah collection dengan nama customer dan menginsertkan satu data ke dalam collection tersebut dan inputan sebagai kolom beta dengan nama beta. Setelah itu, kita dapat membuka kembali jendela baru, yaitu masuk kepada port 27031, yang dimana port ini merupakan port dari node 1 itu sendiri. Untuk masuknya dapat menggunakan perintah mongo min port seperti sebelumnya. Jika berhasil, dia akan masuk ke Mongo Shell dari
MongoDB itu sendiri dengan menggunakan port 27031, yang dimana di sini dapat dilihat telah 27031 telah terdaftar pada personal data, yang replikasi personal data dengan status secondary, yang berarti bukan primary atau node 1. Untuk melihat apakah telah terhubung ke primary, dapat menggunakan show database. Di sini ketika di dalam sekunder mengecek apakah dia terhubung atau tidak, di sini statusnya masih false, yang dimana bahwa dia belum bisa mengakses database sendiri. Untuk mengaksesnya dapat menggunakan perintah rs secondary OK, yang dimana bahwa kita mengenablekan dari secondary-nya itu, kita mengenablekan atau mengaktifkannya. Jika berhasil, kita dapat mengecek kembali database yang terhubung ke secondary ini dengan menggunakan show database. Setelah melakukan show database, maka collection database yang telah dibuat pada primary itu telah ada kembali. Berarti secondary ini telah berhasil terhubung pada server primary atau master itu sendiri. Untuk melihat isinya dapat menggunakan perintah db customer find. Ketika memasukkan db customer find, maka dia akan sebelumnya kita menggunakan dulu database-nya. Setelah itu db customer find. Di sini maka node 1 dapat melakukan read data yang ada pada database dari server node itu sendiri, server primary itu sendiri. Namun ketika kita melakukan insert data ke dalam database BRI Bank BRI, maka hasilnya akan false, dikarenakan dari secondary atau node 1 ini adalah bukan node master, atau dia bukan master karena hak aksesnya hanya read saja. Bagaimana jika selanjutnya adalah kondisi bagaimana jika node server itu mati, maka secara otomatis setelah node server atau master itu mati, maka server primary akan beralih ke server terdekat atau setelah center itu sendiri. Untuk melakukannya, kita dapat pertama mematikan server primary sendiri. Untuk mematikannya dapat menggunakan database dari admin agar dapat mematikan server itu sendiri. Setelah itu kita menggunakan perintah db shutdown server untuk mematikan server dari server primary itu sendiri. Jika berhasil, dia akan mengeluarkan output server should be done. Setelah itu kita cek pada server secondary, yang dimana secondary ini dia akan berubah menjadi primary karena server utama dari master itu telah shutdown. Maka setelah kita berhasil berpindah dari secondary ke primary, maka dapat dilakukan insert data seperti pada umumnya pada server primary itu sendiri. Data pada insert, untuk melihatnya dapat menggunakan slave yang ketiga, yaitu masuk node yang kedua, yaitu mengopor 2732. Setelah itu kita dapat mengaktifkannya kembali dulu. Setelah itu kita dapat menggunakan BANBERRY untuk melihat isi atau inputan data dari server secondary yang berubah menjadi primary. Dapat dilihat di samping bahwa server node 1 dan port 27031 ini telah berhasil menginputkan data dari statusnya dari secondary menjadi primary. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.